Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad darsi al-khamisa asyara. Di daras 15 ini dituangkan matan beliau yang pada inti matan ini bertemakan tentang para nabi dan rasul, di mana seruan mereka satu, yaitu menyeru kepada tauhid. Kata al-Imam, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasyirina wa mundhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seluruh ar-rusul, para rasul, sebagai mubasyirin, pembawa bisyarah, kabar gembira, wa mundhirin, dan juga pemberi peringatan. Ya, bisyarah, kabar gembira, siapa yang taati mereka surga. Peringatan, siapa yang memaksiati mereka neraka. Dan di mana ketaatan teragung yaitu mentauhidkan Allah, dan kemaksiatan yang paling buruk adalah syirik kepada Allah. Ya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Seluruh rasul sepakat dengan tugas mereka. Mubasyirin wa mundhirin, menyeru kepada tauhid. Rusulan mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ya. Para rasul yang mereka membawa kabar gembira dan memberikan peringatan agar nanti di hari kiamat tidak ada hujjah bagi manusia, tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah setelah diutusnya mereka para rasul. Kemudian al-Imam melanjutkan, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Dan rasul yang paling pertama adalah Nuh alaihi salam. Jadi kata hum kembali kepada kalimah ar-rusul. Di perkataan al-Imam jami' ar-rusul. Wa akhiruhum, dan rasul yang paling terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi Muhammad juga sekaligus wahwa khatamun nabiyyin, sekaligus penutup para nabi. Nah, ini perkataan beliau yang sangat dalam, sejalan dengan Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah mengatakan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan dikatakan demikian. Kenapa tidak dikatakan akhir penutup para rasul, tetapi Allah katakan penutup para nabi? Kenapa tidak dikatakan khataman rasul, tapi khataman nabiyyin? Karena memang agar tidak ada yang mengaku-ngaku lagi sebagai nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bantahan untuk mereka yang mengaku sebagai nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita tahu kaidah mengatakan kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasula. Setiap rasul itu sudah mesti nabi. Tapi tidak setiap nabi itu seorang rasul. Ya. Ya, jadi jangan sampai ada yang ngaku-ngaku nabi. Ayat ini sebagai bantahan, maka Muhammadun, ya, sebagai bantahan untuk mereka yang mengaku nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas Allah katakan khataman nabiyyin. Ini faidah yang begitu dalam. Dan kita tahu, faman yad'a nabiyyan ba'dah, siapa yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ya, setelah tahu tegak hujah atas mereka, maka mereka kafir, pendusta, murtad dari Islam. Ya. Dalil tentang bahwasannya Nabi Nuh adalah rasul yang paling pertama, Allah katakan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh. Di sini isyarat bahwasannya Nuh adalah rasul pertama. Wan nabiyyin, dan juga kami wahyukan kepada para nabi setelah Nuh. Ya, dan sebagaimana juga dikatakan dalam hadis yang bercerita tentang syafaat,
disebut juga hadits syafaat, di mana ketika itu di hari kiamat nanti manusia mencari syafaat, ya, dimulai dari Nabi Adam menolak, kemudian Nabi Nuh, ya, dan seterusnya sampai akhirnya mereka menuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana ketika mereka mendatangi Nabi Nuh, manusia berkata, anta, ya, maksudnya Nabi Nuh, awwalu rasulin arsalallah ila ahlil ard. Adalah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi, ke penduduk bumi ini. Jadi artinya ini menunjukkan bahwasannya Nabi Nuh adalah rasul pertama. Ya, adapun Nabi Adam maka tidak sebagai rasul tetapi sebagai nabi. Ya. Ya seperti tadi kita katakan, kullu rasulin nabi wa laisa kullu nabiyyin rasulah. Ya. Wa kullu ummatin, dan setiap umat Allah telah mengutus kepada mereka, kepadanya seorang rasul. Setiap umat, ya, dari sejak Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah, yang mereka memerintahkan umat-umat tersebut untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang mereka umat-umat daripada beribadah kepada taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka umat-umat itu hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya, dakwah yang agung, seruan yang besar, seruan Nabi dan Rasul menyeru kepada beribadah kepada Allah semata, tauhid, ya, dan menjauhi taghut, seperti itu. Ya, menjauhi syirik, dakwah yang agung, dan mereka semua sepakat dan agama mereka satu, yaitu mentauhidkan Allah, al-Islam. Ya, demikian ikhwan dan akhwati fiddin, matan yang tertuang di Dars Khamis Asyar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi tema lughah, sebetulnya bahasannya mengenai tadribat yang menyertai matan di Dars Khamis Asyar. Cuman insyaallah mudah ya bagi para pendengar sekalian bisa memahami dengan mudah karena sudah tidak asing dengan kosakata yang merupakan, ya, yang ada dalam perintah soal-soal tadrib. Di sini saya ingin menyinggung, kita melihat bahwasannya ada sedikit faedah sebetulnya. Cuma kita melihat mau membahas sedikit saja daripada faedah bahasa. Di dalam perkataan Al-Imam
kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasula. Rasulan ini adalah contoh isim nakirah. Kemudian datang setelahnya jumlah i'tiradiyah, ya. Ini min Nuhin ila Muhammadin. Dan setelahnya datang jumlah fi'liyah. Ya. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah, dan kemudian ada jumlah lagi yang dima'tufkan kepada jumlah fi'liyah. Di dalam ilmu nahwu, alhamdulillah, diktat nahwu tematik pun membahasnya, walaupun sekilas. Sekilas dimasukkan dalam tema tertentu gitu. Untuk isim nakirah, ketika datang setelah isim nakirah sebuah jumlah, maka jumlah ini memiliki status atau jabatan tertentu, jabatan yang seharusnya. Di mana kaidah mengatakan wal jumalu ba'dan nakirat sifah wal jumalu ba'dal ma'arif hal. Jumlah-jumlah yang datang setelah isim nakirah statusnya adalah sebagai sifah, yaitu na'at. Na'at untuk isim nakirah tadi. Dan jumlah-jumlah yang datang setelah isim ma'rifah, isim-isim ma'rifah, maka statusnya adalah hal, sebagai hal untuk isim ma'rifah yang disebutkan. Sehingga dalam perkataan al-Imam Rasulan ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah, ya. Di sini ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu, jumlah ini statusnya adalah sebagai sifah, tidak sebagai hal. Karena alasan tadi, kaidah berdasarkan kaidah setelah nakirah maka sifah. Sehingga ya'muruhum ini merupakan jumlah fi'liyah, datang setelah rasulan yang merupakan isim nakirah. Sehingga jumlah ini sebagai sifah atau na'at, dan rasulan, di mana rasulan ini adalah berupa isim nakirah. Beda lagi ketika dikatakan jumlahnya datang setelah isim ma'rifah, seperti dalam ayat Allah katakan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Maka wa antum sukara ini jumlah ini statusnya sebagai hal karena datang setelah isim ma'rifah, yaitu wawul jamaah yang ada di dalam lafaz taqrabu. Seperti itu. Ya. Jelas insyaallah? Jelas. Saya rasa ini mudah insyaallah karena sudah pernah dikaji dalam diktat nahwu tematik. Ya. Cuman di bab apa gitu. Demikian, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.